Iya, itu dia. Jadi kalian tahu aslinya aku ada di cerita berapa tentang kamu ceritain. Kan udah bilang kan, tahu. Minggu kemarin kan aku pengen banget ngomong dulu ke kalian, tapi aku kira kalian tuh gak merasa, kan ngerasa ada aneh gak sama dia? Ada. Coba cerita dari kamu dulu. Ini aku ada di pandangan aku dia tuh kayak cari perhatian banget gitu loh. Misalnya kalau di kelas sih juga suka nunjuk-nunjuk gitu, selalu ini terus saya jawab ini pas saya jawab kayak selalu maju gitu kan ke depan. Karena kayak masih juga mas kalau ngajin, ya kan. Aku juga ngerasa kayak dia aja terus gitu loh. Apalagi sama itu nama bapak-bapak, kalau biasanya bapak-bapak gitu. Kan kayak aneh kan gitu loh ngeliatnya dia. Mereka sih positif banget, tapi di organisasi aku lihat juga ya, dia juga dekat ke ketua gitu, ke inti gitu. Dia mendekati inti gitu kan, orang gitu. Kamu ngerasa gak? Kenapa sih? Iya udah nggak sih? Mungkin emang kepribadian dia lupa waktu itu pribadi. Tapi itu beda tau Ra. Iya kan? Iya beda banget kan. Aku aja melihatnya itu kayak, ini orang kenapa sih gitu loh. Jelas banget gitu nyari perhatiannya. Kerja satu hari aja bisa nggak? Kalau nggak gibah. Lagi apa untungnya sih gibah itu? Nggak ada manfaatnya. Pending nggak ada ngomongin tugas, PR, lebih bermanfaat daripada gibah. Pasti lah, dia kan itu cuma ngomongin kenyataan doang kan? Pasti. Dia ngomongin apa yang kelihatan doang, kan ada maksud apa-apa. Udah sih tiduran dulu di belakang. Gak usah ngomongin gitu apa-apa. Kasihan, ada bener apa-apa loh. Itu aku ngerasa aneh banget gitu. Aku lihat kan aneh dia. Nah, dia aku takut banget sumpah. Dan ayo kita pergi jajan. Gak ada apa-apa. Udah, yuk. Cepet banget coy, kamu ngagetin banget. Gak pada. Yuk, kenapa? Udahlah, kalau udah dipikirin, udahlah. Ini halusinasi gak sih? Halusinasi. Wahyu, aku pengen cerita sesuatu. Kemarin kan kamu denger ya, yang gibah aku di kelas sama teman-teman lainnya. Aku semenjak itu ngerasain hal yang aneh. Aku ngerasain kayak diteror gitu dari sistem itu. Dia juga ngerasain itu. Terus aku lihat juga setelah itu dia jadi ngomong banget kayak biasanya. Padahal dia juga aktif di kelas. Sekarang dia jadi jarang hadir. Aku merasa bersalah banget sih. Aku gak pernah tenang semenjak itu. Karena selalu ada diskon kayak gitu. Setiap aku sendiri aja lagi sama dia. Aku harus gimana deh? Dari awal kan udah aku bilang gibah itu nggak baik, apalagi ngerugiin si Dira, juga ngerugiin kamu. Ya aku sekarang sadar banget itu apa yang aku lakuin ke dia itu nggak baik. Terus juga Ara juga ceritain itu tentang apa yang aku omongin tentang Dira ke Dira langsung. Jadi kemungkinan Diranya juga langsung drop itu karena masalah itu. Karena aku ya, kamu sekarang minta maaf sama si Dira. Harusnya ya sih aku harus minta maaf ke Dira. Tapi gimana ya cara minta maafnya? Soalnya pertemanan aku juga sama Ara jadi rusak. Padahal dulu kita dekat banget. Aku jadi serba salah gitu ke Ara sama si Dira. Kalau saran aku sih lebih baik chat dulu lah sama si Dira, minta maaf baik-baik. Tapi dia mau maafin ya kira-kira, soalnya kesalahan aku tuh fatal banget. Tapi aku juga ngerugiin diri sendiri karena aku gak pernah kenal si dia itu. Insya Allah minta maaf aja dulu. Untuk gimana enggaknya ya, yang penting kita usaha dulu.
nanti aku coba. Nah, dari video tersebut bisa kita ambil hikmahnya bahwa kita sering merasa aman membicarakan orang lain hanya karena mereka tidak ada di tempat. Nah, tanpa sadar kita sedang membangun tembok tinggi yang memisahkan kita dari orang-orang terdekat. Nah, ghibah adalah racun yang bekerja dalam senyap. Ia memakan habis rasa percaya, menyisakan curiga, dan akhirnya meruntuhkan apa yang kita sebut sebagai pertemanan. Ghibah juga tidak perlu pisau untuk membunuh. Dia hanya membutuhkan lisan kita yang saling menyayat dan mengguliti perasaan dan hati masing-masing. Nah, mungkin hari ini kita menertawakan orang lain karena dia tidak ada. Tapi bisa saja besok kita yang ditertawakan karena kita tidak ada di ruangan tersebut. Nah, dalam Quran surat Al-Hujurat, Allah berfirman, "Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan bangkai saudaranya sendiri? Tentu kamu merasa jijik." Mungkin sekian penyampaian dari kelompok kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.